aku maunya sih ada teman-teman yang bantu seperti ketika kemarin di atap. Tetapi tak tawarkan dulu apakah ada teman-teman yang bisa koneksinya cukup kuat untuk bantu share screen dan mungkin tidak keberatan begitu. Adakah yang bersedia menjadi volunteer sembari ya kita juga bantu step by step permodelan teman-teman begitu? Ini maksudnya volunteer untuk share screen apa ya? Maksudnya materi yang udah jadi atau memang dari nol? Kita dari nol aja lah. Jadi betul-betul kita bedah sama-sama SNI-nya, kita juga langsung di e-tabs-nya mana-mana tools-tools yang penting di awal untuk digunakan begitu. Oh iya, saya nggak apa-apa Kak. Nggak, ya, oke. Kalau Lala bersedia, silakan. Ini saya berarti buka e-tabs dulu ya? Pertama, tolong kamu bantu aku buka e-tabs boleh, sama buka chat. Kamu sudah mulai memodelkan belum, Pak? Belum, Kak. Permisi, Kak. Ya, silakan, Bu. Saya kan sekelompok sama Lala. Ini kebetulan kalau memodelkan grid bangunan kami di e-tabs-nya saya sudah. Ya, silakan sih. Sekarang gini, karena kemungkinan nanti kalau soal penggambaran kan harusnya semua sudah paham ya. Kalau penggambaran kan tidak ada yang sulit. Jadi aku mau tuntun kalian untuk nomor 1, kita memperkirakan ukuran balok dulu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, lalu setelah diperkirakan kita define baloknya dalam e-tabs begitu, karena mendefine balok itu membuat section properties balok untuk permodelan ada beberapa yang perlu di setting begitu, nggak seperti kita bikin nggak seperti bikin section properties biasa kemarin kayak di sub. Kalau bisa sebenarnya dari nol aja grid, nggak perlu gridnya juga nggak masalah kok. Tapi kalau ada gridnya ya silakan. Aku nggak masalah. Yang mana? Lala atau Agri kalau bersedia silakan. Nomor 1 Agri aja nggak apa-apa Kak. Kalau misalkan ya, Agri sudah ya. Yang kita butuhkan pertama adalah satu aplikasinya, e-tabs, lalu gambar yang bisa kita sebagai acuan, gambar kamu, gambar kerjamu itu, serta SNI. Bisa dibantu sebentar? Oke, jadi kalau untuk gambar kerja, kalau sambil buka gambar kerja, takutnya enggak kuat sih Kak. Kalau ya, oke. Iya. Udah, kalau sudah ada gridnya, ya udah. Yang penting sudah ada gridnya, udah. Kalau kan sudah ada gridnya, berarti kita tahu bintang kan? Iya, ada. Oke, siap. Oke. Mungkin kalau boleh saran Kak, mungkin nanti kalau butuh gambar kerjanya mungkin Lala nanti yang bisa bantu gitu. Mungkin ya Lala untuk AutoCAD-nya. Iya, Gri, bisa Gri. Oke. Berarti ini e-tabs-nya ya Kak? Iya. Oke. Sudah. Ya. Aku karena takutnya lompat begitu ya, Grip. Oh iya Kak, gimana Kak? Daripada lompat gitu, misalnya sama teman-teman kamu
nggak tahu maksudnya kan, wah kok tiba-tiba sudah begini. Nomor satu, teman-teman semua, memang teman-teman semua sudah punya gambar kerja dari asli ya. Di sana kan memang ada balok, ada kolom yang sudah preset ukuran yang sudah dihitung mungkin perencana sebelumnya. Tetapi karena di dalam kelas ini tujuannya adalah perancangan bangunan sipil, sebaiknya teman-teman menerapkan dasar-dasar perencanaan dulu terlebih dahulu. Jadi nomor satu, ini memang sama Ahli sudah dibuatkan grid, jadi kita memang belum melihat gambarnya. Kalau bisa turunin dulu aja grid, kalau bisa Lala, kalau bisa share gambarnya dulu biar kita semua paham gambarnya kelompok Lala dan Ahli ini seperti apa. Oh iya, baik, ya, bisa Kak, bentar ya Kak, lagi loading. Oke. Kita kalau bisa juga untuk hari ini kan akan tak selesaikan sampai define dan preset-preset awal gitu. Nanti berikutnya Agri dan Lala silakan dilanjut itu gambar ya. Tapi untuk hari ini kita pelan-pelan aja dulu, coba kita lihat gambarnya. Yang lain coba sekalian sambil kalau bisa sambil buka gambar masing-masing, sambil kalau mau dicatat boleh, bikin notes apa-apa aja langkah-langkah yang perlu kalian lakukan gitu, seperti yang nanti kita lakukan bareng di sini untuk gambarnya Lala. Oh iyalah, siap. Kita tunggu. Sembari nunggu Lala mungkin ya, teman-teman semua kemarin harusnya sudah download aplikasi RSA. Teman-teman semua kemarin sudah download kemarin kan kasih RAR RSA. Di dalam RAR RSA ini ada exe-nya, ada aplikasinya yang untuk diinstal, lalu ada manualnya, terus dan ini dua file yang bawaan dari aplikasinya memang harus ada, bisa di-delete gitu ya, biarkan aja. Tetapi nanti cara pakainya adalah yang RSA ini yang digunakan. Teman-teman kalau mau buka dulu di dalam manual RSA ini, seperti ini. Jadi dasar dari aplikasi ini adalah aplikasi yang dikembangkan langsung oleh PUPR, di mana aplikasi ini memudahkan kita untuk membuat suatu respons spektrum gempa. Melihat data kelas gempa teman-teman kemarin, aku melalui Hendrik kemarin aku ditunjukkan materi gempa untuk kelas gempa angkatan teman-teman semua ini rada berbeda dengan materi ketika aku menjalani kuliah bangunan tahan gempa. Kalau di bangunan tahan gempa yang aku jalani dulu, yang diampu oleh Pak Himawan, di dalam kuliah itu Pak Himawan sudah menjelaskan ada website dari Puskim yang bisa digunakan untuk membuat suatu respons spektrum gempa. Tetapi
respons gempa tersebut berdasarkan peta gempa tahun 2012. Sedangkan aplikasi yang sudah tak kirimkan ke teman-teman semua ini merupakan aplikasi terbaru Puskim mengenai mengenai respons spektrum gempa berdasarkan peta gempa terbaru 2019 dan SNI gempa yang terbaru. Perlu diingat juga, mohon teman-teman buka lagi kuliah gempanya dulu. Hal-hal yang penting dari kuliah gempa itu banyak, menjadi prinsip dasar perhitungan kita dalam perencanaan kontur. Itu bahwa gempa di Indonesia, gempa itu sendiri dalam aplikasi permodelan bisa dimodelkan dalam dua jenis, yaitu model response spectrum, function response spectrum, atau function time history. Dalam yang disediakan oleh pemerintah Indonesia bisa digunakan secara legal berdasarkan SNI yang sudah ada adalah respons spektrum. Ini lebih mudah. Kalau ditanya, Kak, Pak, apakah respons spektrum ini bisa mewakilkan gempa sesungguhnya? Secara teori sebetulnya masih bisa dibilang debatable, karena kita pun sendiri tidak bisa memastikan secara pasti apakah gempa tersebut bentuknya seperti itu. Namun dalam upaya iterasi pendekatan kejadian gempa, respons spektrum ini yang dalam beberapa metode paling cocok dan paling mudah digunakan. Sehingga aku mendorong untuk teman-teman bisa membaca respons spektrum ini. Di sini ada step by step untuk kalau misalnya aplikasi itu butuh diinstal. Sebetulnya di sini juga ada akses secara website, cuma per tanggal mungkin Agustus itu masih bisa, atau September. Kelihatannya September itu sudah mulai kesulitan untuk diakses melalui websitenya langsung, meminta satu bentuk login begitu, harus punya username dan ID. Tapi kalau melalui aplikasi ya sekarang aku masih belum menemui kendala sebetulnya. Jadi aplikasinya bisa digunakan, silahkan diinstal, step by stepnya sepertinya ada di manual begitu. Untuk Lala, apakah sudah bisa dimulai lagi share screen? Bisa nggak? Udah. Oke, tak tutup dulu yang punyaku. Silakan dibantu share screen gambar kerja punya kelompok Lala dan Adi. Udah kelihatan? Oke, sudah. Coba tunjukkan aku denah lah. Kita lihat juga denah lantai. Ya, denah balok, denah kolom boleh. Oke. Nih, denah kolom. Lantai 1. Oke. Denah balok aja coba. Aku juga mau ngingetin sama teman-teman, keep in mind bahwa bangunannya secara portal diminta dalam tugas besar teman-teman adalah beton ya. Jadi nanti kalau ada yang portalnya portal-portal baja atau portal-portal komposit, silahkan dikonversi saja ke material beton. Oke lah. Kalau kita bisa lihat di gambar di sini, ada 1, 2, 3. Oke, betul. Ada 3 jenis balok yang digunakan oleh preset perencana awal dari punya kelompok Lala ini.
Sedangkan kalau kita lihat, ya, silakan gimana Maulana? Maulana, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo? Tidak ada ya? Bisa saya lanjutkan? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kalau kita bisa lihat ya, teman-teman semua dan Lala, di gambar ini sebetulnya kalau kita lihat bentang terpanjangnya itu ada di 6 meter begitu ya, betul ya Pak. Yang 7 meter dan 8 meter itu kan ada kolom di tengah ya. Jadi bukan bentang terpanjang sebetulnya. Jadi bentang terpanjangnya kan ada di 6 meter. Oke. Buat teman-teman semua mohon cari coba bentang terpanjang kalian berapa, bentang rata-ratanya ada di berapa, lalu bentang-bentang pendeknya berapa. Itu mohon teman-teman tulis aja dulu. Nah, nomor 1 kita kan mau ngomongin soal ekonomis dan mudah dikerjakan. Itu harus tetap selalu dipegang ya. Ekonomis dan bisa dikerjakan. Serta batas lanjutan plat. Harus keep in mind dulu. Oke. Yang pertama, kita mau ngomongkan bentang panjangnya. Bentang panjangnya dipunya ini 6 meter. Berarti secara teori ini untuk saja. Bukan artinya itu langsung betul, bukan artinya langsung ekonomis, tetapi biasanya untuk bangunan, untuk elemen balok yang menerima plat lantai sebagai area bekerja ruangan, itu sebaiknya teman-teman memilih tinggi balok sebesar bentangan panjang dibagi 10 atau dibagi 12. Tak ulangi ya. Ini teori menebak panjang beton yang umum bagi semuanya. Harusnya di kuliah beton juga sudah dapat bahwa panjang dari beton, tinggi beton, tinggi balok beton, maaf, tak ulangi lagi, tinggi beton adalah bentangan dibagi 10 atau dibagi 12. Jadi kalau yang 6 meter, tingginya bisa berkisar antara 50 hingga 60. Kalau mau aman ya pakai 60, 50 itu mungkin masih bisa sebetulnya seper-12 bentang. Oke. Kalau boleh dibantu dicatatkan gitulah. Ya. Kita Lala mau pakai berapa bentang 6 meternya, mau kita pakai ukuran berapa? 50 atau 60 tingginya. Yang paling kecil dulu aja deh. Kita 50. Pakai 50 ya. 50 sehingga lebarnya biasanya adalah setengah dari setengah dari tinggi ya? Baloknya. Berarti kita gunakan 25-50 atau kalau misalnya 25 itu kadang tukang mengerjakan juga sulit, boleh pakai 30-50. 30-50 aja lah, supaya kalau angka-angka yang bulat itu dikerjakan tuh sebetulnya lebih nyaman begitu di lapangan. Nah, untuk yang bentang ke arah 5 untuk yang 400 dan kalau untuk yang bentang untuk 400 begitu sebetulnya
menurutku menggunakan, kalau yang tadi kita ambil 600-nya itu minimum, kita boleh pukul rata aja di 400. Kenapa? Karena kalau kita lihat konfigurasinya seperti ini, itu dia baloknya kan masih menerus tulak. Misalnya yang di bawah itu ya, yang paling bawah kita lihat paling bawah. Kalau nanti ukurannya mengecil membesar sesuai dengan tentangan, itu pengerjaannya akan menjadi lebih rumit. Beda cerita kalau itu ngomongkan baloknya menjadi balok anak, itu balok yang tidak membentang dari kolom ke kolom, itu bisa menjadi ukurannya lebih kecil dari balok utamanya. Namun kalau balok-balok yang masih membentang dari kolom ke kolom, itu sebaiknya menggunakan satu ukuran yang relatif mirip dengan balok di sebelahnya. Kenapa? Satu, menghindari momen puntir pada area-area kolom yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya balokmu itu lebih besar di satu sisi, misalnya ini satu kolom, misalnya kolom berapa ya? Itu di situ ada asnya ya. Misalnya saya kita lihat di gambarnya Lala ini kolom kedua dari kiri tengah begitu ya. Oke, yang atas ya. Ini kedua. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Lala ya. Itu misalnya kolom itu punya di kiri dan di kanan. Sorry. Jangan yang itu deh, yang sebelahnya lagi. Oke, yang sebelahnya lagi itu punya bentang 60, yang di kanan 60, yang di kiri 40. Jikalau baloknya yang dipasang di situ adalah balok yang kanan itu lebih besar dan kiri lebih kecil, nanti kan dia akan menghasilkan momen yang beban yang disalurkan dari kanan ke kiri lebih besar. Sehingga ketika nanti ada gaya-gaya lateral, kolom ini bisa jadi malah mengalami satu twist atau puntiran akibat beban-beban tidak simetris. Jadi saranku, kalau misalnya itu masih dalam satu garis as, sebaiknya menggunakan satu ukuran balok yang sama. Tetapi beda loh ya, tadi kalau ceritanya balok anak dan balok induk, itu mengecil silahkan, tetapi kalau dia sama-sama balok induk, yang artinya dari kolom ke kolom, sebaiknya gunakan satu ukuran yang sama. Oke, kita sudah dapat satu ukuran untuk balok induk ya, yaitu di 30-50. 30-nya adalah lebar dan 50-nya adalah tinggi. Oke. Nah, lalu kita beralih ke balok anak. Kita kenapa sih butuh balok anak? Karena nomor satu sudah saya jelaskan kemarin bahwa satu satuan lebar plat dengan minimum antara 12 cm itu secara teori sebaiknya tidak lebih dari 12 meter persegi. Ini akan berbeda kalau kalian menggunakan tebal plat yang berbeda ya. Misalnya menggunakan 15 cm, itu memang bisa menjadi area bebasnya, area tanpa baloknya itu bisa lebih dari 12 meter persegi. Tetapi keep in mind, semakin tebal platnya, beban juga akan semakin besar. Musuhnya dari beton adalah berat sendirinya. Berat sendirinya itu memberikan pengaruh yang istilahnya kalau menurutku paling signifikan sebetulnya. Nah, kita lanjutkan. Dari kuliah-kuliah beton seharusnya juga sudah dijelaskan untuk pembagian balok anak. Pembagian balok anak ini sebetulnya lebih kepada
pemahaman kita secara prinsip bagaimana load pattern atau jalur pembebanan itu bekerja. Misal untuk kita zoom dulu lah ke area yang bentangnya 6 meter tadi di kiri itu, lalu kita bisa lihat jelas B. Yang ini Kak. Coba tak anot. Oke, ya cukup. Terima kasih. Area ini, ya area ini. Area yang ada di sini, perimeternya kan sebetulnya ini. Oke. Kita sudah mendapatkan area perimeter untuk balok di luar. Namun, kalau kita lihat masuk ke dalam, kita baca bentangnya 6 meter kali 5,5 meter. Sehingga kalau dihitung, itu lebih dari 12,5 meter persegi. Kalau misal kita bagi nomor 1, kita harus membagi sebaiknya itu sama besar. Kenapa kok membagi itu harus sama besar? Seperti yang tadi tak jelaskan, menghindari momen-momen puntir yang tidak perlu. Kalau kamu bisa membuat bangunan yang simetris, itu secara pembebanan akan cenderung selalu lebih baik daripada bangunan-bangunan yang asimetris. Sederhananya begitu. Jadi kalau untuk memotong area plat ini supaya lebih kecil bidang kontaknya, ya yang paling pertama tak potong ya adalah area dengan bentang lebih panjang. Bentang panjangnya tak kurangi, gitu. Tak buat satu balok tambahan yang ada di area bentang panjangnya, membagi bentang panjangnya jadi 2. Sehingga kalau hanya ada satu balok anak yang warna merah ini, itu luasannya sudah berkurang dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 3 meter dikali 5,5 meter, ya sekitar lebih dari 15 meter persegi. Sudah memenuhi syarat belum? Mungkin bisa jikalau plat lantainya lebih dari 12, mungkin pakai 15. Cuman kembali tak ingatkan, mohon menggunakan yang umum, menggunakan plat dengan tebal 15 untuk ruangan, misalnya rumah atau kantor, itu rada kurang umum. Jadi kalau itu mungkin berupa gudang yang banyak peralatannya, atau mungkin pabrik dengan beban-beban mesin yang besar, atau mungkin untuk gedung-gedung vital begitu, mungkin rumah sakit yang perlu alat-alat dengan tonase besar, silahkan menggunakan plat-plat cukup tebal untuk angka-angka keamanan. Namun, kembali kita sebagai engineer mendesain sesuatu bentuk yang paling efektif dan paling efisien. Sehingga saranku tetap menggunakan plat dengan tebal 12 mili. 12 cm, ulang ya, dengan plat dengan 12 cm, sebaiknya kita membagi lagi menjadi 2 area tadi. Ini kita bagi ke sini, yang ini kita bagi begini. Melihat gambar yang ini, bentangannya itu berbeda ya. Yang
BA1 itu bentangannya adalah diterima oleh dua balok induk di ujung atas dan ujung bawah, sedangkan BA2 diterima di satu balok utama ujung kiri dan satu balok anak di ujung kanan. Kalau ditanya, apakah boleh BA2 lebih kecil daripada BA1? Bila permodelan kalian main BA1 adalah balok yang menerima beban dari BA2, itu tidak masalah. Tetapi bisa juga BA2 itu ukurannya sama besar dengan BA1 karena dianggap ini sama-sama menopang, begitu, itu juga bisa. Tetapi karena di lapangan orang seringnya pasti minta yang lebih ekonomis, sehingga pemecahan load pattern yang tadi barusan tak jelaskan itu boleh dilakukan dan acap kali dilakukan, seringkali dilakukan oleh konsultan-konsultan di luar. Selanjutnya, jadi kita bisa lihat untuk BA1 itu menggunakan bentang berapa? Bentangnya ada di 550 cm. Jadi berapa itu? Kalau dibagi 12, mohon dibantu. Main berapa? 551, kita hapus saja biar enggak apa-apa lah, kita hapus saja. Oke. Ya, itu 550 kalau dibagi 12 ada di 45,8. Tuh. Nah, sebetulnya kalau mau ngirit ya pakai 45, tinggi 45 begitu. Silahkan. Misalnya ini kita ngomongkan supaya kita punya dua balok berbeda begitu ya. Jadi kita pakai 45, kok 45 dibagi 2 jadi 22. Jadi kita gunakan jadi gini aja. Kalau 45 itu kan nanti angkanya sebetulnya rada tanggung. Sebaiknya sudah pakai tinggi 50 saja, sama seperti yang sebelumnya, tetapi dengan kompensasi lebarnya kita pakai 20. Ini kalau secara teorika gimana cara menentukannya? Begitu. Nomor 1, kalau tingginya tak tambahi itu tidak masalah. Lalu kalau lebarnya itu minimum, tadi aku memang sebutkan minimal adalah setengah tingginya. Tetapi karena ini posisinya adalah balok anak dan simetris, kita pembulatan ke bawah mengurangi 5 cm itu masih diperkenankan selama setelah kita modelkan, model itu masih cukup kuat. Karena tak sebutin ya, yang tadi tak sebutin 1/12, 1/10 itu tuh tidak mutlak. Kalau kalian setelah menggunakan mungkin 1/15 begitu, lalu kalian run masih cukup, itu nggak masalah. Selama masih cukup. Ya, saya bilang, tak ulangi lagi, selama masih cukup. Aku hanya membantu kalian step-step berpikir secara praktis saja, bahwa tadi kan tak sebutkan, oh jadi kalau bentangnya sekian, 1/12-nya sekian, boleh nih dibulatkan ke atas, boleh nih dibulatkan ke bawah, gitu. Nah, sambil dicatat ya, tolong bantu tadi. Ya. Jadi balok utama kita menggunakan 30-50, lalu balok anak A1 kita nanti akan menggunakan ukuran 20-50. Oke. Lalu kita
menuju ke balok anak 2. Balok anak 2 ini menggunakan bentang 3 meter. Oke, berarti kalau bentangnya 3 meter dibagi 12, itu lebarnya, tingginya adalah 25 cm. 25 cm kalau dibagi 2, dia ada di 12,5. 12,5 sulit pasti mengerjakannya. Ya, kita ambil aja kalau 15,25 itu sama-sama ada angka 5-nya, semua sulit buatnya. Saranku pakai aja ukuran 20, 25 gitu ya, Lah. Oh iya. Oke. Jadi kita sudah punya tiga balok nih. Apa aja tadi, Lah? Kan kita tadi pakai balok yang satu adalah balok induk ukuran 30-50. Terus habis itu balok anak BA1 itu ukuran 20-50. Terus yang terakhir balok anak BA2 itu 20/25. Oke. Itu boleh digunakan, kita gunakan ukuran itu dulu, lalu kita modelkan apakah aman atau tidak. Oke. Terima kasih, Lah, bisa diturunkan aja. Kita sekarang pindah ke Abi, begitu Bi, bisa dibantu? Oke, Kak, bisa. Sebentar. Iya, silakan, Michael. Ya, silakan. Secara teori mudah, kita ngomongkan kenapa harus ada balok anak, kenapa harus ada balok tambahan begitu ya, memecah satu bidang gaya. Kenapa harus ada balok anak itu supaya memecah satu bidang gaya. Jadi satu plat lantai secara utuh itu sebaiknya diberi tambahan perkuatan. Karena plat lantai itu sebaiknya tidak lebih dari 12 cm untuk ruangan-ruangan casual atau ruangan-ruangan biasa, misalnya kantor, misalnya rumah, itu kalau bisa jangan lebih dari 12 cm lah, karena satu pemborosan, dua bebannya akan nanti besar. Tetapi kalau ruang-ruang seperti hall, aula, terus misalnya rumah sakit, terus mungkin ruang teater bioskop, atau area-area vital, begitu mungkin berdasarkan fungsinya ya, itu boleh lebih dari 12 cm, tetapi secara umum orang tuh pakai plat itu 12 cm. Nah, di plat 12 cm itu punya secara teori dia punya batas lanjutan tertentu. Kemarin kan aku sudah cerita, ketika mendesain itu tidak cuma harus kuat, tetapi harus nyaman. Nah, nyaman dan bisa dikerjakan. Kalau platmu itu 12 cm, menggunakan luasan plat tanpa terikat balok itu adalah sebesar lebih dari 12 cm, itu punya kecenderungan lembutan yang besar. Tak ulangi ya. Ketika plat lantai hanya setebal 12 cm, lalu luasan plat lantainya lebih dari 12 meter persegi, biasanya lembutannya akan besar. Sehingga menghilangkan aspek kenyamanan. Kalau platmu itu mudah melentur, orang jalan gitu aja,
mungkin yang di sekitar-sekitarnya terasa getaran karena dia mentul-mentul. Gitu. Kalau diomong kuat, enggak, mungkin bisa aja kuat, cuma tidak nyaman. Begitu, Michael. Jadi kalau ditanya, Kak ini dibaginya kapan? Kalau lebih dari 12 meter persegi luas plat tanpa baloknya. Bisa diterima? Oke, secara SNI memang aku belum bisa ngomong itu ada aturannya. Tetapi ini memang hanya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh dosen terdahulu kelas beton memang. Tetapi dalam based on pengalamanku, di beberapa pengalaman, kalau menggunakan beban hidup besar, beban hidup yang besar begitu untuk area-area sesuai SNI, plat 12 cm ini setelah tak modelkan, mungkin bisa dikasih reinforcement yang cukup. Tetapi nanti lanjutannya, sudah pernah tak coba, itu menghasilkan angka 1/300 bentang yang angka lanjutan yang melebihi dari 1/300 bentang. Kalau batas lanjutan tuh ada di SNI-nya, kamu bisa cari batas lanjutan plat satu arah atau plat dua arah itu ada. Tetapi di sana memang tidak disebutkan luasan minimalnya itu berapa, tuh tidak disebutkan memang. Luasan ini didapat dari satu tadi yang tak sebutkan pengalaman dosen-dosen yang mengajar beton. Nomor 2, aku pernah memodelkan plat dengan bentang lebih dari 12 cm dengan beban hidup yang cukup besar, itu meskipun secara hitungan betonnya itu masih kuat menumpuk beban, tetapi lanjutannya lebih dari 1/300 bentang. Yang mana lanjutan lebih dari 1/300 bentang itu memudahkan, bukan memudahkan, memberi kemungkinan crack pada beton yang cukup besar dan memberikan ketidaknyamanan pasti. Begitu, Michael? Bisa diterima? Jadi kalau mau cuma berdasarkan SNI-nya, sebetulnya tinggal gini, tinggal kamu modelkan, misalnya lebih nih dari 12 cm, enggak apa, modelkan dulu aja. Coba cek, nanti lanjutannya apakah lebih dari lanjutan yang diizinkan dari SNI. Itu juga boleh. Itu bisa diterima ya. Ya. Oh, di atas juga bisa. Bisa. Displacement-nya dia bisa. Ada displacement-nya. Oke. Betul. Karena kan kemungkinan kalau kamu platnya satu arah begitu kan bisa jadi lanjutannya ya memang sih pasti lanjutan terbesar itu di tengah, cuma tapi kalau ada gaya-gaya lateral kan lokasi lanjutan itu bisa bergeser biasanya. Oke, itu selanjutnya mari kita lanjutkan, Agri. Oke, Kak. Ini teman-teman sudah terlihat ya? Ya sudah. Sebelumnya Agri, karena ini kan sudah tiba-tiba langsung ada ini, kita cek dulu preset awalnya apakah kita sudah sama perspektifnya dulu ya. Kita coba cek unitmu itu ada unit berapa. Kita ubah aja langsung ke yang kita bisa umum pakai. Oh iya, Kak. Sebentar. Waduh, kok
tampilannya tidak sama biasanya itu. Coba dipencet unitnya aja. Sekali gitu nggak bisa. Sekali, keluar kecil dah tuh. Ambil metrik SI aja as a default, jadi supaya harusnya sudah sesuai dengan metrik SI. Sekarang kemarin memang aku melompati beberapa aturan yang harusnya kita lakukan duluan, yaitu nomor 1 yang harus dilakukan duluan pertama kali sebelum menggambar dan melakukan apapun di SAP adalah define. Kita tentukan dulu material-material dasar. Kalau define gitu boleh di materials. Oke. Add new materials. Oke, karena kita mau masukkan konkret, berarti material types-nya kita rubah jadi konkret. Lalu coba pilih standarnya. Standar. Oke. Di situ adanya customer atau user ya. Kita pakai user aja deh, biar tidak usah. Oke. Lalu oke. Oke. Aku mau tanya ya, di awal ketika kamu pertama kali masukkan tuh sudah mengikuti step-step kemarin awal yang tak kasih ya. Jadi bahwa yang itu ya Kak. Konkretnya sudah pakai 318-14 ya. Sudah semua Kak. Iya. Kalau kita sudah menggunakan 318-14, sebetulnya angka-angka seperti modulus elasticity, Poisson ratio, koefisien thermal, shear modulus, itu angka-angka yang sebetulnya sudah sesuai dengan peraturan 318-14, yang mana peraturan 318-14 ini sudah sesuai dengan SNI beton terbaru tahun 2019. Sehingga kalau dalam tampilan seperti ini, yang perlu diubah apa? Satu, namanya diubah dulu biar kita tidak bingung, biar nanti ketika di berikut-berikutnya kita tahu mau dikasih nama apa. Kalau menurutku kasih nama sesuai dengan mutu beton yang kalian mau pakai. Kamu di sini mau pakai mutu beton berapa, Agri? Halo, Agri? Oke, halo Kak. Mau nanya? Ya, silakan. Tadi yang sebelumnya itu coba Agri, yang waktu nyari material properties yang sebelumnya itu kan ada yang Amerika, terus apa itu? Oh, negara. Ya, customer user gitu kan? Yang apa sih yang itu pakainya apa ya? Coba yang lagi aja yang bagian yang region ini. Regionnya, nah regionnya karena kita SNI kita itu mengacu pada ACI. ACI itu adalah aturan yang dibuat oleh Amerika. Jadi silahkan gunakan United States of America, US. Oke, ya. Masih Prof. Oke, yuk. Silakan. Sudah ya, kita bisa lanjutkan ya. Nah, untuk dari Agri, ini gedung apa, Agri? Ini rumah sakit Kak fungsinya. Oke, rumah sakit. Kalau rumah sakit itu saranku sih sebetulnya boleh menggunakan K300. Juga kalau misalnya ini rumah sakitnya di area urban perkotaan, itu yang mudah beton, sebetulnya mau pakai 350 juga boleh. Tapi silakan. Kamu mau pakai K berapa, Agri? Berdasarkan K300 Kak. 300, oke, boleh. Ya. Itu ditulis saja beton K300. Kasih beton biar nanti tidak bingung. Oke. Nah,
ada sedikit saran untuk ditwist, yaitu di masanya. Di masanya itu secara peraturan Indonesia, peraturan pembebanan Indonesia, PPI, kalau teman-teman buka di PPI itu, di sana bilang bahwa massa jenis beton bertulang itu ada di 2.400 kg per meter pangkat 3. Jadi itu kamu pilih specified mass density, jangan yang width, oke. Nah, jadi kamu bisa edit yang bawah. Nah, yang bawah itu kamu edit saja, jadi 2.400. Biar pas angkanya seperti aturan pembebanan kita. Oke. Secara modulus elasticity itu ceklah di peraturan SNI kita. Tapi kalau tidak mengganti pun sebetulnya dalam konsep ini, kalau dari awal aturan kalian sudah masukkan 318-14 seharusnya sudah sesuai dengan SNI kita. Lalu masuk ke modify show material property. Ya, itu. Lalu di situ ada specified concrete compressive strength atau FC prime. FC prime untuk beton dengan K300 itu, sekali lagi tak ingatkan lagi ya, kalau kita belajar bahan ada yang namanya K. K itu adalah satu satuan kekuatan mutu beton yang didapat dari uji tekan balok kubus dengan ukuran 30 kali 30 cm. Namun secara internasional itu tidak begitu diakui. Yang diakui adalah FC prime. FC prime adalah ton dengan satuan Newton per milimeter atau MPa yang didapat dari uji benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Sehingga kalau teman-teman cari, ada besaran angka konversinya, yaitu 300 dikali, itu tulis aja di situ nggak apa langsung, 300 dikali apa tadi bagi ya, sorry. Aku rada lupa ingat, sorry. Kita cek aja, harusnya K300 itu di 24,9 MPa. Berarti kalau itu 300 dikali, sorry, tulis saja 300 dikali 0,083. Coba di enter jadinya berapa? 24,9. 24,9. Mendekati 25 tapi belum 25 loh ya. Jadi kenapa angkanya 0,083? Buka data kuliah bahan kalian. Aku tidak akan mengorek sejauh itu karena itu sudah diberikan di kuliah bahan. Silahkan dicek lagi. Itu hubungannya ada soal konversi dari kubus ke silinder. Oke. Untuk ini bisa di-oke aja, Gri, bahwa ini kan bukan beton ringan, juga betonnya dengan kekuatan sekian. Oke. Go ahead. Gitu. Lalu preset lainnya cukup, tidak ada yang perlu diubah sampai sekarang. Kita pasang oke. Bahwa material beton K300 sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita mau memodelkan, membuat section properties sesuai dengan section properties yang sudah kita buat tadi. Kita pasang oke. Bentar, Kak. Iya.
section properties, frame section. Oke. Nah, seperti yang terlihat ya, berbeda dengan sub kemarin. Sub itu section properties-nya tidak ada. Biasanya keseringannya satu tidak memberikan pilihan section properties awal. Mereka kosongan, jadi kita buat dulu. Tapi kalau di tabs, seringkali mereka menyiapkan banyak-banyak jenis section properties yang bisa langsung digunakan. Sehingga nanti ketika kalian menggambar, pastikan kalian sudah membuat dulu sehingga memastikan section properties kalian benar. Add new property aja, Gri, karena aku juga nggak begitu tahu itu propertiesnya yang di dalam situ bisa diubah-ubah atau enggak. Kita aja, kita mau bikin konkret yang rectangle. Oke, pilihan itu, betul. Masih loading, bentar. Apakah masih proses? Masih proses, Kak? Ini, Kak. Agak lama ya, Kak? Sebentar. Ah, iya. Sudah, Kak. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke. Selanjutnya property name-nya kamu isi aja bahwa itu beton berapa tadi? Yang pertama balok B1 gitu misalnya, terus nanti kasih ukurannya berapa, ketikkan aja di situ sekalian supaya nanti ketika misalnya kamu butuh ngecek apakah ini ukurannya sudah sesuai begitu, tinggal di show namanya tuh menggunakan section properties yang sesuai. Yang balok induk tadi ya? Betul. Lalu ukurannya. Oke. Kalau di sub kemarin ketika kita sudah memodelkan bentuk begitu untuk truss begitu ya, kasih nama, materialnya sudah diganti, itu biasanya kita sudah selesai, tinggal di oke. Tetapi kalau di beton itu dari ETAP sebaiknya kita melakukan beberapa setting kecil yang penting. Kalau masuk ke property modifier. Oke, itu modify show modifier yang kanan. Oke. Ini juga harus diganti tapi nanti dulu aja. Tutup dulu grid. Yang satunya dulu aja, sorry. Yang bawahnya berarti reinforcement aja. Ya, yang reinforcement dulu sebelum ke property. Kita pahami dulu desain tipenya nanti ketika barang ini section properties ini didesain. Ya. Section properties kita ini adalah section properties block. Jadi design type-nya tolong dipilih BIP yang M3 design only. Oke. Lalu soal rebar materials itu sebetulnya kalau teman-teman mau memodelkan hingga akhir menggunakan ETABS, yaitu artinya
cek tulangannya di ITABS, penggambaran tulangannya di ITABS, itu harusnya tadi teman-teman di materials bikin satu materials rebar gitu. Tetapi karena kita menggunakan ITABS sebagai alat perhitungan gaya dalam, yang nanti gaya dalamnya terus dihitung secara manual menggunakan Excel begitu ya. Jadi rebar material tidak perlu dipikirin. Biarin aja default, tetapi tak ingatkan kalau nanti kalian mau desain sampai akhir, misalnya di sub dan itab itu bisa menentukan ulangan, terus bisa langsung gambar kerja sebetulnya, tetapi kan kita tidak menggunakan itu ya, kita menggunakan itab dan sub hanya berhenti sampai di hitungan gaya dalam, sehingga rebar material tidak perlu diperhatikan, cuma design type-nya itu harus ditetapkan. Nah, oke aja, Gri. Cukup. Yang ini oke dulu, lalu kita masuk ke modify show modifier yang tadi. Oh, sorry. Oh iya. Di modify lagi. Oke. Yang tadi aku bilang ditutup dulu itu loh. Nah, betul. Di dalam property stiffness modifier factor ini ngomongkan soal bahwa balok itu terjepit sempurna atau tidak. Kalau angkanya 1 itu artinya barang itu terjepit sempurna. Sedangkan berdasarkan SNI kita menyatakan kalau kita mau modelkan sesuatu itu jangan pada kondisi idealnya. Kita harus memberikan satu faktor keamanan bagaimana kalau ternyata jepitnya itu sudah retak atau jepitnya tidak sempurna, atau mungkin ketika dikerjakan tukang mungkin panjang penyalurannya tidak tepat. Ini angka keamanan loh ya, bukan artinya kalau sudah bikin tak retaki aja tidak apa-apa. Ya, penyalurannya tak kurangnya aja tidak apa-apa. Tidak ya. Ini adalah aturan dari SNI. Kalau ditanya aturannya gimana, Kak? Coba Gri, bisa sambil buka SNI-nya enggak? Oke, Kak, bisa. SNI Beton 2019. Oke. Bentar. Bentar ya Kak, dan teman-teman masih loading. Ya. Dua 2847 2019 ya Kak, yang kemarin. Oke, betul. Coba kamu buka halaman halaman kertas ya, bukan halaman file ya. Di halaman 103. Oke, sebentar ya Kak.
Korea nih jelek aku. Itu cuma 383 itu. Iya. Itu sayang banget sendiri itu. Saya bilang mana itu. Halaman 103 ya Kak. 103. Apakah sudah terlihat Kak dan teman-teman? Oke, sudah. Oke. Oh, bukan halaman file, Gri. Halaman kertas. Coba. Oh iya. Ini halaman berapa? Masih 81. Coba 103. Satu 25 Gri. Oke, thank you. Ini Kak dan teman. Ya, oke. Betul. Di situ ada momen inersia dan luas penampang yang diinginkan untuk analisa elastis pada level beban terfaktor. Yang mana ini mau bilang bahwa tadi besaran kekuatan jepitnya itu jangan satu inersianya. Kalau satu tuh jepit sempurna, jadi dia tidak diberi masuk ke ITEPS-nya. Kan tadi kita di modelin section balok. Oke, seperti ini sudah terlihat Kak, teman-teman? Sorry, putus kelihatannya. Bisa dilanjutkan. Oke. Balok itu ada di 0,35, tetapi mana yang harus diubah? Nomor 1, tadi cross section area itu ada luas penampang. Tadi kalau secara SN-nya tadi kan dia tuh ada yang momen, ada yang cross area. Cross areanya 1 dulu ya. Mau apapun, mau bentuknya plat, mau kolom tuh ada tadi tulisannya itu yang kanan. Nah, yang 0,35 itu adalah untuk momen yang bekerja optimal terhadap bentukan yang kerja dari yang bekerja pada elemen tersebut. Kalau balok itu gaya utamanya apa sih yang dilawan? Yang dilawan balok itu kan momen yang terbesar. Sehingga momen inersia arah 2 atau arah 3 kamu turunkan dari 1 ke 0,35. Oke. Yang lain biarkan tetap 1 karena seperti massa weight itu jangan dikurangi. Lalu kalau cross section area itu berdasarkan ininya dia minta angkanya 1. Berarti bisa dilanjutkan lagi, Gri. Oke. Clear. Oke, jadi preset untuk balok induk 50-30 sudah selesai. Kita pasang oke.
Selanjutnya, kamu mau add new boleh, kamu copy juga boleh, supaya peristiwa tidak hilang. Add copy aja, kasih nama berikutnya, mau balok apa? Ya. Balok anak 1, Kak. Berarti pengaturannya sama ya, Kak? Sama seperti tadi. Betul, pengaturan-pengaturannya sama. Kalau kamu copy, itu sebetulnya kan tidak pusing, karena dia otomatis nanti ganti sendiri. Cuma kalau kamu tidak percaya, coba dicek aja itu property modifier-nya berubah enggak. Tetap, Kak, sama. Nah, tetap kan? Itu kalau kamu copy. Kalau tadi kamu salah mencet tidak copy, kamu add new kan jadinya business set. Oke. Ini balok anak sudah dibuat. Oke. Lanjut. Kemudian terakhir clear, Kak. Oke. Tadi sebelumnya belum menentukan ya kolomnya mau kolom berapa. Secara kalau kalian baca di aturannya, kebanyakan kolom struktur itu mulai dianggap sebagai kolom struktur kalau ukurannya lebih dari 20 kali 20 cm. Sehingga dalam kondisi agri ini, ukuran bangunan 3 lantai, karena juga bentuknya rumah sakit, saranku sih minimal gunakan kolom 30-30 atau lebih sih. Coba kita pakai kolom 30-30 dulu aja, Gri. 30-30 ya. Oke. Kamu mau copy dari situ boleh. Lagi, ya, Kak. Kamu mau add new boleh, karena kan nanti preset kolom dan add balok pada ya. Oke. 30. Oke. Yang pertama harus diubah adalah reinforcement-nya dulu. Ubah dulu reinforcement. Modify show rebar. Oke, gunakan desainnya kolom. Lalu rada banyak yang bisa di otak-atik sebetulnya. Karena kolom itu sebagaimana kita tahu bisa bentuknya persegi, bisa bentuknya lingkaran. Kalau bentuknya persegi, dia bisa menggunakan ties atau sengkang setempat. Tapi kalau lingkaran, kalian bisa menggunakan sengkang ties atau sengkang spiral. Bedanya apa? Bedanya kalau jelas kalau spiral itu sebetulnya lebih bagus karena dia menerus. Jadi distribusi penahanan bebannya lebih bagus, tapi jelas pekerjaannya lebih sulit kalau spiral. Tetapi kalau ties itu ya umum lah seperti pada umumnya. Lalu di situ ada check atau desain. Seperti yang kemarin di SAP juga kita tunjukkan, ada reinforcement
To be check, ada to be design. Kalau to be check itu nanti kalau kamu desain, angka-angka yang ada di bawah ini, longitudinal bar, confinement bar, itu dia ngecek, bukan dia menentukan apakah luas penampangnya berapa. Kalau desain, yang ada di bawah ini, aturan-aturan yang ada di bawah ini diabaikan sama dia, lalu dia akan memberikan saran berapa sih tulangan minimal yang diperlukan. Karena kita tidak sampai sejauh itu dan kita butuhnya sebetulnya butuh desain, jadi pasang aja cek atau desainnya di reinforcement to be design. Lalu yang di bawah ini sebetulnya tidak perlu diotak-atik karena buat desain, dan juga kita toh juga tidak sampai tulangan kok di ITEPS-nya. Kita pencet OK saja, cukup. Lalu kita masuk ke property show modifier. Nah, coba cek lagi tadi SNI-nya Gri. Oke, Kak. Untuk kolom itu tadi mintanya angka inersianya diturunkan jadi berapa? Tuh yang atas. Oke. 0,7 kok. Tadi kan balok. Nah, kolom adalah menggunakan 0,7. Tapi sekarang pertanyaannya, 0, yang dirubah jadi 0,7 apa? Yang coba buka ke lagi ke ITEPS. Sorry ya, ini jumping ITEPS, SNI ITEPS, kita semua paham, kita semua ngeh. Oke, jelas momennya kolom itu dua arah, 22, 33 itu dirubah. Berarti dari 1 harus jadi 0,7 untuk momen 2 dan momen 3. 0,7. Nah, sebetulnya ada lagi enggak yang diterima kolom? Sebetulnya ada, kayak aksialnya begitu. Tetapi karena pilihan aksial itu tidak mempengaruhi inersianya, karena kan dia tertekan gitu, jadi tidak perlu diganti. Cukup momen 2 dan momen 3 yang diganti untuk setting kolom. Jadi oke. Sudah, berarti cukup. Kita okekan aja. Ya, sudah. Berarti kamu sudah punya section properties untuk frame, yaitu 3 jenis balok dan 1 jenis kolom. Selanjutnya kita punya materi, kita punya elemen apa lagi? Elemen pelat lantai. Jadi frame-nya bisa di OK. Kita masukkan, modelkan pelat lantainya seperti apa. Masukkan section properties, slab section, add new property, Oke. Berarti yang pelat lantai 12 cm itu ya, Kak? buat itu. Oke. Oke, berikutnya. Oke, thickness-nya dulu aja dulu, yang pertama kali diganti, jangan ganti yang lain. Paling bawah thickness, ketebalan. Oh. Nanti kamu ganti yang lain, thickness-nya lupa malahan.
Jadi kalau saranku tuh nomor 1 yang harus diganti awal tuh namanya dan ukurannya. Kayak balok juga namanya ganti dulu, lalu ukurannya ganti dulu. Karena kalau kadang kalian sudah bingung sama modifiernya berapa, ceknya harus apa itu, nanti kamu sudah bingung masukkan itu, malah ukuran yang paling penting itu tidak mau masukin. Itu beberapa pengalaman yang mendesain, yang membuatnya tuh kadang rancunya di situ. Wah, sudah repot-repot masukkan setting-setting seperti tadi yang sesuai SNI dan lain sebagainya. Nanti tiba-tiba malah ukurannya aja tidak dimasukkan. Nomor 1 ganti nama, ganti ukurannya dulu. Oke, selanjutnya masuk ke yang sorry, aku juga ingat itu Pak, coba yang itu modifier show notion size-nya coba dibaca keluarnya gimana? Bukan. Oke, bukan berarti. Coba yang itu Shelton betul. Itu yang itu coba modify. Nah, ini sama seperti yang tadi, yang di balok tapi dan di balok dan di kolom. Cuma bedanya apa? Bedanya beberapa hal yang perlu diganti. Kita lihat angkanya dulu sebelum kita mengganti. Kita lihat dulu angkanya. Berapa angka inersia yang diminta dari SNI untuk plat lantai. Oke, Kak. Plat lantai 0,25, Kak. Oke, baik, betul. Berarti kalau 0,25 kita cek di apa namanya, di tabs-nya lagi mana-mana aja yang harus diganti. Yang harus diganti seperti yang sebelumnya. Yang harus diganti itu adalah arah-arah yang menghasilkan gaya yang dimodelkan. Untuk plat, gayanya itu, plat itu kan gini ya, dia bisa melentur ke bawah begini, dia bisa melentur plat itu kan tidak cuma satu. Kalau balok ini satu datar begini, dia kan melenturnya satu gini atau ke kanan ke kiri begini, sehingga arahnya adalah arah 1, arah 2 dan arah 3. Tetapi untuk material yang elemen yang berupa plat itu dia bisa bendingnya ke 3 aksis yang ada, sehingga bending 1, 1, 2, 2, 3, 3 itu berubah semua sesuai angkanya tadi. Tadi angkanya berapa? 0,25 betul. Nah, itu kamu kopikan semua. Nah, oke. Karena dia juga menerima gaya-gaya yang bentuknya shear atau gaya-gaya yang bentuknya tekan gaya begitu, membrane-nya itu F1, F22 dan F12 juga Bu masukkan sekalian, angkanya sama 0,25, 0,25. Kalau ditanya kenapa kok yang tadi sebelumnya F-nya tidak masuk, ya karena tadi tidak ada F-nya, karena balok itu gaya ya F-nya itu istilahnya gesernya itu tidak dominan. Gesernya kan ada di shear kalau balok, tapi kalau plat itu di F11, F22 dan F12. Ini oke, cukup. Cek lagi, sudah betul semua ya. Nama sudah ganti, material sudah ganti, modeling tab Shelton boleh, oke. Bentuk platnya slab. Property notes ini cuma untuk catatan berarti ya? Hanya catatan. Oh iya, baik. Dah. Oke. Bisa kamu oke.
Nah, sebetulnya ada, kalau ditanya, Kak ada lagi enggak plat lain? Ya bisa ada. Kalau misalnya seperti kayak plat tangga, plat bordes, aku lebih cenderung memodelkan itu secara terpisah dari plat lantai. Meskipun kadang misalnya aku juga mau tangganya tetap tak pakai 12 gitu. Cuma tetapi aku lebih sering kalaupun misal ya tebalnya tetap 12, aku tetap akan modelkan sendiri karena supaya mempermudah seleksinya nanti di akhir. Nah, sampai di sini dulu itu ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang kurang jelas enggak? Ada yang ya gimana? Kak mau tanya sekalian, kalau untuk yang cantilever gitu ya Kak, itu nanti berarti kita masukkan juga di sini secara langsung satu bangunan atau terpisah juga Kak, seperti tangga misalnya? Kalau tangga, menurutku sebaiknya kau masukkan aja dalam permodelan karena dia biasanya tuh menghasilkan gaya lateral tambahan. Jadi kalau tidak, sebetulnya ada sih yang bilang kalau kamu memodelkan secara open frame itu segala bentuk asimetris, tangga, dinding, void itu dibiarkan tidak dimodelkan karena mereka dimodelkan hanya sebagai beban. Tetapi kalau dalam permodelan yang sering tak lakukan, terkadang tuh ke tangga ketika dikasih gaya gempa itu berikan satu gaya lateral tambahan kepada struktur, sehingga sebaiknya tetap modelkan tangga itu dalam model strukturmu. Itu bisa dipahami? Jadi sama juga misalkan kalau perlu membuat cantilever begitu Kak, itu juga tetap dimodelkan jadi satu di bangunannya itu Kak, tidak perlu terpisah. Ya, dimodelkan aja di dalam bangunanmu tidak masalah. Cuma kemarin yang tak sebutin ya, teknik menggambarnya cantilever kalau terpaksa harus pakai grid ya silahkan. Tetapi tak ingetin kalau semakin banyak grid semakin ruwet. Gitu. Baik. Paham grid? Terima kasih Kak. Oke. Yang berikutnya tadi yang tanya ada dua item. Ada item itu kan tadi karena hubungannya bentangannya itu kita mengasumsikan satu balok anak yang paling kecil itu ditopang oleh satu balok induk dan satu balok anak nomor satu di tumpuan sebenarnya. Kalau tadi kamu mengikuti dari awal ketika lihat gambar gitu, jadi kalau kamu membayangkan balok anak nomor satu tujuannya untuk mengurangi area plat lantai bebas tanpa perkuatan, gitu ya, kan mengurangi luasan. Nomor dua, cara pembagian yang paling mudah adalah bentangan dibagi dua. Nah, ketika bentanganmu bagi dua, ternyata masih kurang dan lagi. Betul? Apakah balok anak duanya seperti balok bantu? Aku nggak bisa menangkap yang maksud balok bantu kayak gimana, tapi intinya sebetulnya ya kalau ngomong balok ya dia itu balok aja lah. Dia itu menopang plat lantai ditumbuh di dua tumbuhan. Nah bedanya anak dan induk ya kalau induk itu ditumbuh oleh kolom dan kolom. Tetapi kalau ngomong balok anak itu ditumbuh oleh satu balok dan lainnya. Nah balok ini mau jadi
Indo boleh, kalau ngomong itu dari balok anak juga boleh. Maksudku ketika dia ditumbuh di 2 balok dan ditumbuh di 2 kolom, itu namanya jadi otomatis jadi balok anak. Bisa dipahami, Kevin? Oke, Aldian silahkan. Ya kok. Mau nanya, kalau dalam permodelan plat lantai itu kan ada plat lantai yang hanya tulangannya 1 layer sama 2 layer, itu apakah pengaruh dengan pemodelannya yang tadi ya kok ya? Soalnya kalau tadi nggak ada keterangan, kalau di Sapa ada 1 layer atau 2 layer gitu kok, kalau di ETAP kok nggak ada. 1 layer or 2 layer atau kamu yakin kalau yang di SAP itu bukan layer, bukannya istilahnya apa ya? Sorry, sebentar. Karena 2 way sama 1 way itu beda dengan 1 layer 2 layer loh. Tulangan yang 2 yang tulangan per lantai atas sama lantai bawah. Terus ada juga kan tulangan yang hanya 1, nah kan hanya tulangan bawah atau atas itu. Ya, secara teori gini. Kalau kamu memodelkan plat hanya sampai ke cari bebannya aja, itu yang tadi aja sudah cukup. Tetapi kalau ngomongkan, aku menangkap maksudmu, tetapi aku takutnya yang maksud di 1 layer dan 2 layer itu mungkin kamu rada rancu sama 1 way sama 2 way slab loh. Kalau beda pada plat 1 way 2 way slab itu artinya plat 1 arah atau plat 2 arah. Plat 1 arah, plat 2 arah itu adalah plat yang kemungkinan lendutnya kalau 1 arah berarti cuma 1 sisi begitu. Jadi kalau plat ini dia melendutnya hanya cekung begitu. Tetapi kalau plat 2 arah dia itu melendutnya seperti cembung, seperti mangkok begitu. Jadi dari 2 arah dia melendut. Ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya ada di tumpuanmu tadi. Kalau perimeter tumpuannya itu relatif persegi, bukan harus persegi pas, relatif persegi, platmu akan jadi plat 2 way atau plat 2 arah. Karena dia melendut seperti mangkok. Tetapi kalau platmu itu cenderung panjang di satu sisi, misal tadi balok anaknya aku enggak mau tak bagi tengah-tengah begitu. Mau tak baginya panjang-panjang, tak bagi 3 atau tak bagi 4 begitu untuk mendapat bentukan anak yang tidak tegak lurus begitu. Maunya lurus-lurus saja. Kalau yang seperti itu nanti platnya akan jadi 1 way slab. Dia melendutnya 1 arah karena di arah lainnya itu cenderung diterima dengan mudah, begitu. Tidak melendut. Dan semakin pendek bentangnya kan semakin tidak mudah melendut sebetulnya. Begitu, Al? Nanti coba saja. Kalau kamu yang maksud, terus tak lanjutkan. Kalau yang maksud tadi tulangan rangkap dan tulangan tidak rangkap itu hubungannya sama penggambaran aja sih. Jadi secara teori tulangannya itu tidak rangkap itu sudah kuat, gitu loh. Kalau hitungan yang beton kemarin, buka hitungan beton sama Pak David itu, hitungan dasarnya itu tuh pasti tulangannya tunggal, tidak rangkap. Lalu kalau mau dibuat rangkap gimana? Ya tinggal tunggal kali 2. Kamu coba buka lagi aja. Jadi kalau yang dari hitungan Pak David kemarin,
di kuliah beton itu semuanya hitungan dasarnya adalah hitungan dasar plat tunggal. Tetapi terus dijadikan rangkap dengan cara apa ya, dipasang semua sesuai hitungan itu. Yang atas dipasang full, yang bawah dipasang full. Kalau ditanya, lah Kak, kapan bisa pakai tulangan tunggal, kapan bisa pakai tulangan rangkap? Nomor satu, sebetulnya teori-teori dasarnya ada di beton, di SNI-nya, silakan dibaca. Di situ ada tuh platnya itu kapan harus rangkap, kapan harus enggak. Tapi secara besar, kalau aku biasanya memodelkan, kalau bangunan tersebut, plat lantai tersebut expose, kena hujan, kena pengaruh cuaca, aku pilih dia plat 2, plat rangkap. Tetapi di dalam ruangan biasanya aku pilih plat yang tunggal. Ini untuk pemodelan di lapangan. Untuk tugas besar kalian, saranku udah pakai rangkap. 1, lebih kuat. 2, gambarnya lebih gampang. Enak toh? Bisa diterima? Terima kasih. Oke. Ini sudah 12 kalau lanjutkan takutnya tahun berikutnya kita belum selesai. Jadi saranku kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja. Yang lain minimal tolong define materialnya diselesaikan seperti hari ini. Dan untuk agri define materialmu sudah beres, seharusnya kamu sudah bisa menggambar sekarang. Memang define yang lain memang belum selesai ya. Keep in mind dulu ya, define-nya itu belum selesai. Masih ada define untuk 1, function. Itu ngomongkan soal respon spektrum. Lalu ada memodelkan load pattern, load cases, load combination, serta kalau sudah digambar nanti kita bermain di mesh source. Oke, Kak. Oke. Jadi ini sudah bisa digambar ya, Kak, meskipun menyusul gitu, tidak salah. Oke. Kalau kamu mau nyicil gambar, silahkan, karena nanti pun gambar harusnya tidak perlu satu-satu seperti ini. Kalau gambar kan semua sama, gambar kan semua harusnya sudah bisa lah ya, wong gambar sama seperti SAP. Cuma makanya di pertemuan sebelumnya tak dului ngasih prolog untuk gambar di tabs, bahwa kamu bisa pakai similar story, all story, replicate untuk area-area yang memudahkan kamu menggambar. Begitu dulu, Agri. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Lala juga aku ucapkan terima kasih sudah membantu tadi. Sebelum saya kembalikan Pak Hermawan, untuk teman, apakah ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan materi hari ini? Saya harap di pertemuan berikutnya teman-teman minimal sudah mengerjakan sampai di batas punya agri. Syukur-syukur teman-teman sudah menggambar model masing-masing. Karena tidak ada yang, sepertinya tidak ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, materi hari ini sepertinya sekiranya dari saya sudah cukup, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah disampaikan materi hari ini. Ini baru ya buat frame ya, Dan ya.
Untuk frame-nya enggak? Nomor 1 hari ini lebih tepatnya define sih Pak. Define ya, untuk define material ya. Section properties, karena kan yang saya sampaikan teman-teman harus benar-benar based on SNI terbaru, teman-teman juga harus cek itu kenapa sih ini harus begini, kenapa sih ini harus begitu. Oke, di tadi baru saja saya ikuti sidang rapat koordinasi untuk struktur di Pasar Kanjengan sih. Nah, mungkin nanti next beberapa adjustment di bagian seperti shell dan nanti kalau di plat lantai ya, itu kan kita mesti bicara menentukan mau pakai shell atau yang luar biasa begitu kan. Nah, saya himbau tolong juga update juga ya semuanya, artinya aturan terbaru kemanapun semua tolong diupdate semuanya sehingga kita tidak kadaluarsa begitu, beberapa yang kita desain itu tidak mubazir begitu, karena kalau sidang itu hampir selalu pasti bicara mengenai code-nya apa yang terbaru begitu kan. Nah, itu jadi problem nanti kalau kita tidak pernah update standar berlaku begitu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya saya sudah pernah sampai di waktu yang lalu ya, bahwa tidak selalu menggunakan start dan etap. Tapi seandainya ada yang mencoba, Pak, boleh nggak pakai Start Pro? Bisa, silakan aja. Ya, Start Pro. Tapi Start Pro lebih banyak untuk baja sih ya. Nah, tetapi bukan tidak mungkin. Artinya masih ada sebuah slot kebebasan untuk menggunakan yang lain. Tetapi lagi-lagi yang kami pakai lazimnya, yang sering kami pakai adalah start dan etap. Ya, meskipun ada juga yang lain, ada fokus gitu ya, tapi yang memang familiar itu dua itu. Tapi saya memberikan sebuah catatan bahwa masih ada kesempatan lah menggunakan yang lain begitu. Ya, kalau memang ada loh ya, tidak memaksa begitu. Tapi kalau ada silakan aja. Gitu hanya. Terima kasih dan untuk waktunya juga untuk semuanya. Mbak Lal, terima kasih sudah mengorganisasi kelas siang hari ini ya. Demikian Daniel, saya serahkan. Terima kasih waktunya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Hermawan sudah ditutup hari ini. Teman-teman silakan dikerjakan. Tugas besarnya, kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya hari Senin ya. Terima kasih semuanya. Oh, saya cuma mengingatkan lagi, jangan lupa absen, disintak. Tadi sudah coba tapi tidak bisa. Malah tidak dapat kuliah. Nanti di note aja Aldian Lala manual ya. Nanti kirim ke Pak Her. Backup gitu ya. Seperti biasa kan Pak Pres. Biasa Mbak Lala, betul. Seperti biasa ya. Terima kasih Lala. Terima kasih Pak Her. Saya akhiri meetingnya hari ini. Thank you. Sorry Pak. Terima kasih. Sorry. Yuk. Ya sama-sama. Thank you.